Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mengupdate data Dapodik setelah kita mengisi pada info GTK, setelah kita verval ijazah, namun tulisannya seperti ini. Data hasil verval belum diupdate ke Dapodik, sehingga bisa saja ijazah yang tertera di riwayat pendidikan formal masih belum sama dengan hasil verval ijazah. Jadi di sini kita di Dapodiknya harus kita update terlebih dahulu. Itu sebenarnya bisa kita selesaikan oleh kita sendiri atau oleh PTK sendiri, atau bisa juga melalui operator sekolah. Kita coba dengan PTK sendiri, kita sendiri. Kalau tidak bisa, baru kita lanjutkan ke operator sekolah. Nanti takutnya antara data yang kita verval di info GTK nanti takutnya tidak sama dengan data di Dapodik. Langsung saja kita coba untuk mengupdate data Dapodiknya. Terlebih dahulu kita cek dulu pada info GTK-nya. Langsung saja kita masuk ke Google Chrome terlebih dahulu. Ya, sudah. Kalau sudah, langsung saja kita klik info GTK. Ya, kita ambil yang di atas ini adalah info GTK Kemendikbud.go.id. Ya, kita cek dulu ya data yang sudah kita verval ijazah kita yang kemarin. Ya, langsung saja kita login dulu ke, ini kan ada dua ya. Kita kalau untuk cek info GTK-nya yang di atas, login langsung ke GTK. Kalau melihat data Dapodiknya, yaitu login menggunakan SSU. Langsung saja kita cek info GTK-nya dulu. Ya, langsung saja kita login. Ya, kalau sudah seperti ini, coba kita lihat datanya di bawah. Nah, muncul datanya seperti ini. Nanti ini di bawah ini ada dua, ada kita bisa melihat hasil validasi, lalu bisa perbaikan. Jadi data kita kalau tidak cocok yang di sini bisa kita perbaiki. Lalu di sini ada tulisannya, ini adalah data hasil verval belum diupdate ke Dapodik, sehingga bisa saja ijazah yang tertera di riwayat pendidikan formal masih belum sama dengan hasil verval ijazah. Untuk mengatasi ini, terlebih dahulu nanti kita masuk ke Dapodik kita sendiri. Nanti kalau memang tidak bisa, baru kita mengajukan ke operator sekolah. Ya, terlebih dahulu ini tampilan yang baru tadi malam ini ya perubahannya. Ini sudah berubah. Ini biasanya ini saja, tetapi sekarang sudah tampil data verval terakhir yang kita update. Ya, ini ada tanggal vervalnya termasuk jamnya, lalu nama pada ijazah, lalu nomor ijazah, lalu nomor induk mahasiswa atau NIM ya, nama perguruan tingginya langsung tampil di sini, lalu program studi dan jurusan, lalu tahun lulus. Ini metode. Kalau data yang ditemukan itu namanya AVI. Kalau kita upload, berarti di sini namanya upload. Ini status vervalnya adalah verval selesai. Kalau data yang seperti ini, untuk mengatasi ini kita terlebih dahulu adalah masuk ke Dapodik kita. Ya, langsung kita keluar terlebih dahulu. Ya, kalau kita keluar, kita log on dulu. Ya, kalau sudah keluar, kita masuk menggunakan login menggunakan SSU. Ya, di sini login menggunakan SSU, yaitu kita klik yang di sininya. Nah, setelah itu kita memasukkan email dan password yang sama pada kita mengecek info GTK-nya. Ini email dan passwordnya ini tentunya yang diberikan oleh operator sekolah. Ini sama saja email dan passwordnya dengan kita mengecek info GTK-nya. Kalau sudah, langsung kita masuk. Nah, ini di Dapodik. Di Dapodik ini bisa banyak yang kita cek. Ada biodata, ada beban mengajar, ada tugas. Ini ada pendidikan, ada sertifikasi, ada kepangkatan, ada KGB ya. Ini masalah kepangkatan juga. Ini lalu riwayat kita. Bisa kita cek satu persatu kalau data kita ini. Kalau memang ada yang salah, itu bisa kita perbaiki oleh operator sekolah. Ya, kita cek untuk data.
Kalau untuk data ini banyak lagi bagiannya. Ada identitas kita, ada domisili di mana ke tempat tinggal kita ya. Lalu kepegawaian termasuk nomor SK kita ada di sini juga, TMT juga. Ini penugasannya juga. Ini bisa dicek satu persatu. Lalu akun kita. Jadi kalau kita mau memperbaiki akun di sini, mau memperbaiki password juga di sini. Lalu beban mengajar. Nah, ini adalah beban mengajar kita pada semester ini. Lalu ini tugas. Nah, ini tugas tambahan ya. Apa misalnya kita sebagai guru piket atau sebagai wakil ya, di sini sebagai tugas ini. Ini maksudnya tugas tambahan. Nah, kalau kita untuk memperbaiki ya pendidikan. Kalau pendidikan ini kita lihat itu dari jenjang SD, SMP, SMA sampai S1 tergantung operator memasukkan data kita pertama. Lalu sertifikasi. Ini kalau kebetulan belum sertifikasi, kalau sudah sertifikasi ya langsung tampil di sini. Lalu kepangkatan. Ya, ini kebetulan tidak ada ya riwayat kepangkatan. Lalu KGB ini adalah kenaikan gaji berkala. Ini mengenai kepangkatan juga ya, kenaikan gaji berkala. Lalu di sini adalah riwayat kerja kita. Kalau kita untuk memperbaiki, status kita tadi agar terupdate, yaitu kita ambil bagiannya adalah pendidikan. Ya, kita klik pendidikan. Ya. Nah, di sini pendidikan itu adalah riwayat pendidikan formal. Itu di sini ada tertera dari SD, SMP, SMA sampai S1. Jadi kalau ada di sini ada kita kalau mau kita edit berarti ada tanda pena di sini, tanda pena ini yang tanda hijau ini, ya, tanda biru ini bisa kita klik itu untuk memperbaiki. Lalu berikutnya ini tanda silang berarti kita mau menghapusnya. Ya. Kalau kita mau memperbaiki, misalnya di sini sebagai ini jenjangnya adalah ini S1 misalnya, kita memperbaiki yang tadi verval ijazahnya, tentunya yang S1-nya. Ini S1 lalu satuan pendidikan, bidang studi, lalu tahun masuk ini tahun lulus, lalu gelar akademiknya. Lalu kita kalau mau memperbaharui kita klik saja langsung tanda penanya. Nah, di sini muncul, ini kebetulan yang ada itu adalah jenjangnya S1, lalu satuan pendidikannya belum diisi, dia. Makanya kalau belum diisi, maka tampilannya di info GTK-nya juga perguruan tingginya tidak ada. Itu yang sering muncul pada permasalahan yang ada ya. Perguruan tingginya tidak muncul pada info GTK-nya. Lalu bidang studi, lalu tahun masuk, tahun kelulusan ini bisa kita edit ya, semuanya bisa kita edit. Ya, misalnya ini misalnya S1. Nah, kita kalau mau merubah misalnya ada S2 ya, tinggal kita pilih di sini apa maunya. Kalau S1 kita isi S1. Lalu ini satuan pendidikannya, perguruan tingginya karena belum diisi ya kita isi. Misalnya ya ketik saja di sini apa perguruan tinggi kita. Ya, kita isi. Lalu bidang studinya mau dirubah juga bisa di sini. Masih bisa kita edit ini kalau bidang studinya. Lalu tahun masuk juga begitu. Kalau mau kita robah ya kita robah. Ini tahun lulus ya juga seperti itu. Lalu MPM-nya juga seperti itu. Atau NIM namanya, nomor induk mahasiswanya. Mau kita robah juga bisa. Lalu untuk ini masih studi kuliah atau tidak, ini bisa kita robah. Ini masih kuliah atau tidak. Ya, kalau tidak, tidak. Ini rata-rata ujian akhir atau IPK kita. Kalau 3, misalnya 3,4, 3,5 ya statusnya 3. Kalau 3 ke atas berarti isinya cuma 3. Kalau seandainya IPK-nya 2,7, 2,8 berarti isinya adalah 2. Kalau sudah selesai semuanya sudah kita update, maka kita klik simpan. Karena ya, saya tidak ini ya. Ya kita klik simpan berarti data ini bisa kita perbaharui. Jika tidak bisa disimpan melalui kita, itu bisa langsung kita menghubungi operator sekolah, berarti tidak bisa kita merubahnya. Tetapi biasanya dan rata-ratanya itu bisa kita simpan dan kita perbaharui data kita melalui Dapodik kita. Mungkin sekian dari saya untuk pengupdatean, untuk update data Dapodiknya. Ini prosesnya tidak langsung ya, kalau sudah kita robah, ini langsung berubah di info GTK-nya tidak, tetapi memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi jika kalau ada permasalahannya, kita tetap menghubungi operator sekolah. Ya, mungkin sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanya pada kolom pertanyaan. Kalau video ini sangat bermanfaat bagi Anda, silakan subscribe, like, dan komen, dan juga tolong di-share.
Mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.